Tampak sekali, gadis itu sangatlah cantik. Eka tak memungkiri kecantikan sang adik. Wajah cantiknya, wajah cantik nan jutek itulah yang kadang ngangenin Eka selama ini. Neta mendengarnya langsung nyengir di hadapan Eka. Kan di rumah doang, di rumah. Jika tak ada orang lain, gak masalah sayang. Loh, emangnya ada orang lain gitu? Mana coba? Orang lain sih gak ada sayang. Tapi apa kamu gak malu sama kakak pakai baju sekese seperti ini? Sampai-sampai bagian dalam kamu kelihatan oleh pantulan cahaya loh. Jawab Eka mencoba menggunakan bahasa santai. Biarin we, kan cuma kakak aja yang ada di sini. Cuek aja. Neta tak mengikuti perintah Eka, malah kembali duduk di samping sang kakak. Gak baik loh dek, kakak itu cowok dan kamu cewek. Terus kenapa? Apa yang salah? Tanya Neta sambil menoleh ke samping, menatap wajah Eka dari samping kiri. Ais, ini kakak, ini anak. Ais, ini anak. Gak ngerti-ngerti juga. Apaan sih kakak? Kakak tuh yang gak ngerti-ngerti, protes Neta dan kembali cemberut karena Eka tak lagi menoleh kepadanya. Karena merasa sang adik tak mengerti juga dan juga merasa masih lelah seharian berada di kantor ayahnya. Maka Eka pun beranjak dari duduknya. Kak mau kemana? Eka tak menoleh. Kak diajakin ngomong kok malah diam. Kakak mau ke kamar dulu, mau ganti pakaian, jawab Eka lalu melangkah membiarkan Neta yang telah mencemberut dibuatnya. Dan kamu beruan. Dan kalau bisa ganti pakaian kamu yang jauh lebih pantas daripada yang sekarang. Lanjutnya, sambil melangkah masuk ke dalam kamar, meninggalkan Neta yang masih menatapnya di belakang. Eka sengaja tak keluar dari kamar, dan tampak di sudut kanan kamar, sebuah meja kerja lengkap dengan kursi yang sama persis di ruangan kantor ayahnya, sedang duduk dengan mata memandang laptop di hadapannya. Tangan kanan Eka sibuk memegang mouse dan tangan kirinya sesekali sibuk mengetik sesuatu. Dibantu dengan tangan kanannya pun yang sesekali berada di keyboard laptop. Beberapa laporan telah ia selesaikan. Biar bagaimana adalah tanggung jawab Eka merekap keseluruhan weekly report dari semua anak cabang perusahaan Eka Wira. Inilah Eka. Kadang bekerja sering lupa waktu. Bahkan sudah tak memikirkan sang adik yang berada di luar, teralihkan dengan sebuah bisnis yang plan yang akan ia share ke Pak Wira beberapa waktu ke depan. Eka telah mempersiapkan semuanya, mulai dari mengembangkan Telesindo dengan strategi baru, membenahi dari sisi paling bawah adalah para tenaga kerja yang kurang disiplin. Kedua, banyak orang-orang yang berada di posisi atas seharusnya dikembalikan ke posisi sebelumnya saat sebelum dipromosi naik oleh pemilik sebelumnya. Tools of Trade pun akan ia tata lagi. Yang benar-benar berkepentingan di file maka akan diberikan kendaraan operasional. Meski para jajaran manajerial, maka mereka tak berhak lagi mendapatkan fasilitas laptop karena akan membuat beban biaya operasional menjadi gemuk. Biaya maintenance, biaya kuota internet gratis dan lainnya yang menurut Eka seharusnya orang yang mendapatkannya fasilitas laptop adalah orang-orang yang bekerja di file, apalagi yang sering mobile dan sering bertemu dengan konsumen. Eka berpikir pantas saja growth bisnis tak seimbang dengan growth profit perusahaan, dikarenakan membengkaknya biaya operasional yang seharusnya bisa dipangkas secara signifikan. Banyaknya training yang gak berguna yang sering diberikan kepada para manajerial. Kenapa pihak perusahaan tidak memikirkan pekerjaan yang berada di level menengah, kader-kader calon pemimpin di masa mendatang, memberikan mereka bekal training yang mungkin adalah merekalah yang paling berhak mendapatkan fasilitas tersebut. Selanjutnya, dari sisi HR Division, ia akan mengadakan meeting berikutnya, membahas income per individu. Pantas saja, banyak staf yang sering ngedumel
dan semuanya sering didengarkan oleh Eka ketika masih berperan sebagai CS. Ada pula seliting informasi jika para manajer tersebut hanya makan gaji buta. Oke guys, sebelum kita lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita bisa lebih dekat lagi. Semua sangat tidak masuk akal menurut Eka, maka dalam waktu dekat Eka akan memberantas semua orang-orang seperti itu. Intinya Eka menanamkan strategi ini dengan sebutan performance filter. Perubahan strategi bisnis pun akan Eka lakukan. Ia telah merencanakan mengakuisisi perusahaan di bidang telekomunikasi dan digabungkan dengan Telesindo biar mereka bisa menguasai di segmen ponsel beserta profitnya. Senyuman seringai tersirat di wajah Eka saat melihat data sebuah perusahaannya yang akan menjadi target selanjutnya. Dengan tangan dingin dan juga kepeweannya dalam mengelola bisnis, maka Eka yakin semua akan berubah beberapa ke arah yang jauh lebih baik. Eka berencana membesarkan Telesindo dan menguasai market Indonesia dari sisi ponsel. Tak tanggung-tanggung, Eka menyiapkan dana yang begitu besar untuk mengakuisisi perusahaan profil tersebut, dan Eka yakin tak akan ada penolakan dari pemilik perusahaan tersebut karena memang perusahaan tersebut kabarnya sedang diambang-ambang kehancuran. Mulai terkikis usir produknya dengan apar. Satu hal lagi, Eka masih akan mempercayakan Pak Haris masih tetap memegang kendali operasional sebagai CEO di sana. Dan juga Melanie dari sisi keuangannya, karena biar bagaimana kondisi perusahaan menjadi seperti ini adalah karena dorongan dan juga sebagai bentuk support buat para karyawan agar lebih semangat. Maka dari itu, ditunjuklah bahwa banyaknya karyawan yang berpotensi dan juga nggak salah strategi mereka dahulu. Namun sekarang adalah era baru, zaman perubahan yang jauh lebih baik. Eka saat menarik nafasnya dalam-dalam setelah menyelesaikan semua timeline apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Sangat rapi yang dibuat oleh Eka, bahkan sangat detail, mulai dari jam, hari, bahkan minggu pun semua telah ia ketik sesuai rencana apa yang akan ia pun melihat jam di dinding kamarnya. Ia pun melihat jam di dinding kamarnya tersebar. Jika saat ini waktu telah menunjukkan pukul 12 malam, berarti ia telah membiarkan Eta sendiri lagi selama 3 jam. Meski ia berada di rumah, namun masih saja berfokus pada kerjaan. Hingga saat Eka baru saja menutup laptopnya, suara pintu kamar terketuk dari luar. Masuk saya, ujar Eka sedikit keras. Pintu kamar terbuka dan benar tebakan pria itu. Namun ia segera mengernyit saat melihat wajah gadis itu telah berlinang air mata. Ternyata Eka tersadar telah berbuat salah kepada gadis yang disayanginya. Masuk sayang, gadis itu tak menjawab dan masih menatap Eka. Maafkan kakak ya, gadis itu mengangguk. Kamu marah sama kakak? Gadis itu geleng-geleng kepala. Eka tersenyum karena mengetahui bahwa semua jawaban gadis itu adalah sebuah kebohongan. Terlihat air matanya masih saja tak terhenti dan masih saja menatap dirinya yang masih duduk di meja kerja. Terus apa dong? Tanya Eka selanjutnya. Neta mau bobo sama kakak. Oke guys, terima kasih karena sudah membaca novel kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita bisa lebih dekat lagi. Dan juga semangat membuat novel-novel berikutnya.